Fenomena baru nih, tren baru, yaitu rising price atau kenaikan harga inflasi dari influencer tapi juga advertising secara general ya. Baik itu kita menggunakan advertising di Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan platform lainnya seperti TikTok Ads juga. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apakah endorsement ini masih efektif selama pandemi bahkan hingga tahun depan? Kita akan membahasnya di dalam video yang satu ini. Masih efektif nggak sih menggunakan paid promote dan juga endorse selama pandemi? Karena di selama pandemi ini ada yang berubah, yaitu yang pertama makin banyak orang masuk ke dunia online, baik membuat toko online-nya sendiri, online shop-nya sendiri, ataupun mereka yang dari offline masuk ke online. Selanjutnya juga makin banyak mereka yang mencoba paid promote dan juga endorse. Tapi ada fenomena baru nih, tren baru, yaitu rising price atau kenaikan harga inflasi dari influencer tapi juga advertising secara general ya. Baik itu kita menggunakan advertising di Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan platform lainnya seperti TikTok Ads juga. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apakah endorsement ini masih efektif selama pandemi bahkan hingga tahun depan? Kita akan membahasnya di dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan selama kurang lebih 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya melalui dunia online atau disebut juga dengan online marketing. Dan saya juga aktif membantu teman-teman yang adalah seorang pebisnis pemula dan merintis bisnisnya di dunia online. Baik itu pemula baru mulai ataupun mereka yang sudah memiliki bisnis dan memindahkan bisnisnya dari offline ke online. Nah, jadi buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, channel Yosef Abbas, supaya nggak ketinggalan info-info terupdate seputar bisnis, marketing, tapi yang paling penting adalah info-info seputar online marketing. Pasti Anda pernah dengar istilahnya kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi secara psikologis kan semua orang membutuhkan interaksi dengan orang lainnya ya. Kalau nggak bisa melakukannya dengan bertemu secara langsung seperti di pandemi kali ini, ya pastinya sosial media jadi tempatnya. Jadi all people hunger for interpersonal contact. Kalau nggak bisa didapatkan di dunia nyata, artinya sosial media ini selama pandemi ini mengalami kenaikan yang drastis. Yuk kita lihat langsung dari sebuah riset, yaitu riset dari Kantar yang menunjukkan bahwa dari 25.000 orang yang disampel atau ini konsumen dari 30 market yang berbeda, termasuk Indonesia juga ya, ada negaranya, beberapa negara. Ini menunjukkan bahwa ternyata waktu setelah COVID itu yang terjadi banyak dari orang-orang atau konsumen di beberapa negara terjadi kenaikan di televisinya. Jadi increase by 30%, followed by traditional TV reviewing increasing 63% atau 63%. Jadi di sini kelihatan bahwa selama pandemi web browsingnya naik 70%, lalu TV increasing 63%, dan social media engagementnya naik by 61% karena banyak orang yang menggunakan sosial media. Jadi mulai dari televisi, lalu sosial media dan juga browsing ini semua increase. Dan ini juga menunjukkan bahwa di sini diperlihatkan 18-34, umur yang 18-34 itu mengalami kenaikan juga di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 40% kenaikannya ya. Dan yang menarik juga di sini bisa dilihat sebuah riset yang berbeda dari agensi namanya FOHR ya. Jadi dia juga mengeluarkan hal yang sama. Jadi kalau tadi kenaikan 40% selama pandemi di Instagram, WhatsApp, ataupun di Facebook, ternyata untuk di Instagramnya sendiri itu ada kenaikan 80% yang dirasakan oleh influencernya. Jadi di sini kelihatan COVID-19 plus influencer marketing atau endorse paid promote ya. Are influencer audience more or less engaged? Lebih interaktif nggak sih influencer dengan audience atau followernya mereka? Ternyata setelah survei oleh For ini ada kenaikan sekitar 80%. Jadi jauh sekali kenaikan interaksinya. Dan apa yang terjadi adalah selama pandemi ini ada perubahan dari brand menggunakan influencer. Hanya yang mungkin orang nggak sadar, tetapi terjadi adalah ternyata selama pandemi ini ada kenaikan harga endorse secara bertahap. Dan juga ada inflasi harga ads, ibaratnya jadi inflasi influencer dan juga inflasi advertising. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena banyak orang masuk ke dunia online, tapi di sisi lainnya ternyata mereka-mereka yang adalah brand besar, perusahaan internasional, itu dulu mereka berpromosi atau mendapatkan attentionnya target market atau mendapatkan attention customer mereka itu dengan beriklan di billboard, di televisi, seperti itu ya. Yang apa? Membutuhkan produksi yang cukup besar. Misalnya mereka butuh hire studio, butuh hire agency besar untuk pembuatan konten-konten kreatifnya yang ditampilkan di televisi, jadi iklan televisi. Di waktu pandemi semuanya berhenti. Jadi semuanya berhenti, nggak ada lagi yang berjalan produksi-produksi tersebut karena memang kan tidak diperbolehkan ya untuk produksi secara besar-besaran karena penurunan COVID itu. Nah, akhirnya banyak perusahaan brand-brand besar ini yang masuk ke dunia online, bertemu dengan kita-kita para UMKM. Dengan mereka yang budgetnya sangat luar biasa besar, akhirnya mereka mengalihkan budget mereka yang tadinya untuk marketing di
offline dan marketing di televisi menggunakan professional advertising itu dimasukkan semuanya ke dunia online. Dan ini mengakibatkan di awal-awal bulan Maret di saat pandemi di Indonesia itu ada mulai tren kenaikan harga atau inflasi influencer ini. Karena brand-brand besar itu kan kalau misalnya masuk ke dalam dunia online mereka membawa budget yang cukup besar. Nah, ini mengakibatkan di awal-awal itu kita sadar nih semua melihat bahwa banyak sekali influencer-influencer yang mendapatkan endorse dari brand-brand yang sebelumnya kita kenalnya itu tampilnya di televisi atau di online. Itu mulai-mulai timbul mereka dapat endorse. Lalu brand-brand lainnya mulai mengadakan IG live bersama dengan influencer ya. Tadinya mungkin interview segmen di televisi, sekarang dipindahkan IG live antara brand besar, misalnya ada brand yang kebutuhan sehari-hari, sikat gigi atau sabun dan lain-lain. Mereka justru interview narasumbernya di Instagram live. Terjadi kenaikan inflasi yaitu di harga influencer marketing. Dan hal tersebut itu memang ada dan memang diamini juga nih oleh salah satu media ya, Influencer Marketing Hub. Memang kita juga bisa melihat secara kasat mata juga kita lihat bahwa banyak sekali pertumbuhan influencer-influencer dan creator-creator baru ya. Kenapa mereka mau jadi creator dan influencer? Ya memang karena melihat ada potensi pendapatan tambahan dari menjadi influencer. Melihat banyaknya brand yang masuk ke dalam influencer atau mengendorse orang-orang yang jadi creator atau influencer. Itu membuat makanya banyak sekali hari ini orang-orang yang jadi creator atau jadi influencer. Di sini dikonfirmasi juga di Influencer Marketing Hub bahwa selama tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 dari brandnya sendiri, the majority of brand, banyak sekali brand 59% ini mereka punya budget, dialokasikan budget untuk konten marketing dan 75%-nya dedicated budget untuk influencer marketing. Jadi cukup besar ya, 75% of them intended to dedicate budget to influencer marketing in 2021. Jadi ini survei ini juga memang mengatakan bahwa bukan hanya dari influencernya ini makin banyak, tapi corporate pun pada akhirnya mengalokasikan budget yang spesifik untuk dialokasikan ke influencer marketing. Lalu pertanyaannya adalah apakah influencer marketing itu masih efektif ya buat kita para UMKM di Indonesia? Kita yang lagi merintis bisnis menggunakan media online atau menggunakan dunia online marketing ini. Jawabannya adalah masih sangat efektif kalau, nah ada kalaunya ya teman-teman nih. Kalaunya adalah kalau kita memang mengerti bagaimana cara menggunakan influencer marketing atau endorse dan paid promote dikala banyak sekali perusahaan besar yang masuk ke dunia online. Influencer juga harganya ada inflasinya, walaupun ada celahnya juga. Dan ini yang akan kita bahas, apa sih celahnya dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Karena yang pertama, saat kita masuk ke dunia online kita nggak sadar bahwa creators dan influencer makin banyak sekali creator yang masih baru, mereka yang juga memiliki nantinya kompetisi, bukan hanya online shopnya aja yang punya kompetisi, tapi bahkan creator dan influencer ternyata juga punya kompetisi juga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti yang dilakukan oleh Letterboxd ini ya. Jadi dia mensurvey, jadi we send out survey to influencers in our community. Jadi mereka punya community of influencer dan creatorsnya dan mereka kirimkan survei. Ternyata yang ditemukan adalah saking banyaknya influencer, saking banyaknya creators, terjadi persaingan di antara mereka sendiri. Pada akhirnya banyak juga di during COVID atau waktu pandemi. Our result, hasil surveinya mengatakan bahwa 40% of influencers currently are reducing their normal rates. Jadi 40% loh, lumayan besar ini influencer dan creators yang ada persaingannya juga. Pada akhirnya mereka mengurangi harga red cardnya mereka atau harga endorse dan paid promote mereka supaya dapat klien. Jadi jangan merasa bahwa selalu terjadi persaingan karena brand besar masuk ke online juga seperti berkompetisi dengan UMKM. Tapi seorang influencer itu juga memiliki persaingan yang kita bisa manfaatkan sebagai sebuah brand juga. Jadi kita harus pintar memilih influencernya juga ya. Ada beberapa influencer yang kalau semuanya itu berkembang, artinya mereka yang jutaan follower mereka memang ada. Tapi ada juga influencer yang baru mulai masuk ke dunia online. Dan ini yang berpotensial untuk Anda bisa ajak kerjasama juga sebetulnya. Untuk influencer yang sudah di atas, Anda bisa cari kira-kira influencer mana yang mungkin lagi sepi endorse. Karena nggak semuanya ternyata mendapatkan deals besar. Karena faktanya memang lebih mudah untuk memulai menjadi seorang creator dan influencer, buka akun, mempelajari masalah konten gitu ya, kreatif konten, mereka bisa jadi memulai menjadi seorang selebgram, influencer, content creator, tapi membuat sebuah brand besar yang bisa mengendorse, brand besar yang bisa menggunakan paid promote juga, itu tidak mudah. Dan tidak semua brand yang sudah ada, tidak semua bisnis yang ada pun berani menggunakan endorse dan berani menggunakan paid promote. Artinya apa? Perkembangan bisnis itu tidak secepat dengan perkembangan orang menjadi creator atau influencer. Artinya Anda punya peluang besar karena jumlah influencer lebih banyak dibandingkan jumlah bisnis sebetulnya.
Dan peluang yang juga bisa kita manfaatkan sebagai seorang UMKM yang sedang merintis bisnisnya adalah mengetahui bahwa ada celah juga di mana banyak orang yang masuk dari offline ke online, atau brand besar yang baru masuk ke online, atau bahkan mereka yang baru mulai bisnis. Biasanya selalu beriklan atau menggunakan media iklan, baik itu di paid promote, di endorse, ataupun di ads, Facebook ads, Instagram ads, Google ads, atau TikTok ads. Itu mindsetnya masih menggunakan mindset konvensional ads. Produknya di ads. Materi ads-nya seperti kita beriklan di billboard atau seperti kita beriklan di televisi. Artinya apa? Tidak seperti iklan yang harusnya ada di sosial media. Biasanya iklan yang ada di sosial media itu relate dengan orang yang melihatnya ya, karena sosial media ini berbeda dengan televisi. Kalau televisi kita selalu ngomongnya itu ke semua orang ya, seperti para pemirsa gitu, kata-katanya ya, bahasanya para pemirsa. Tapi kalau di online kita ngomongnya adalah kamu, Anda, apakah kamu sedang merasakan gitu ya, secara personal, karena handphone satu persatu, orang nonton handphone tuh pasti satu persatu. Dan karena itu ada celah yang bisa Anda gunakan, yaitu mungkin mereka juga beriklan menggunakan influencer marketing dengan endorse dan paid promote. Tapi cara Anda menggunakannya itu tidak seperti cara brand-brand lain yang konvensional menggunakan iklan, tapi dengan cara Anda memiliki kreatif yang lebih bagus. Apalagi dalam hal kreatif ini biasanya UMKM ini lebih kreatif karena kita bergeraknya lebih fleksibel dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Oke, itu dia. Jadi apakah endorse dan juga apakah paid promote itu efektif digunakan selama pandemi ini? Jawabannya sangat efektif dan bahkan lebih efektif ya. Terutama kalau kita sudah mengetahui tips-tips dan informasi-informasi yang ada dalam video ini. Jadi kalau Anda sampai sekarang juga belum follow channel Yosef Abbas, saat ini saya ajak Anda untuk follow channel ini supaya Anda gak ketinggalan info-info yang seperti ini yang bisa memajukan bisnis Anda ke depannya, terutama update-update terbaru seputar marketing, bisnis, dan juga seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!